Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Episabili dengan NIM 34112010057 dengan judul TA Klasifikasi Penyakit Diabetes menggunakan algoritma categorical boosting dengan faktor risiko diabetes. Jadi sebelumnya di sini saya mendapat revisi dari Bapak mengenai jurnal internasional untuk menunjang statement-statement yang ada. Jadi untuk revisi pertama yang akan saya jelaskan di sini untuk kelas balancingnya saya menggunakan Smote. Alasan saya menggunakan Smote ini karena pertama Smote itu membuat data sintetis baru. Oh ya, sebelumnya juga di sini saya membuat dua eksperimen ya Pak mengenai kelas balancing menggunakan Smote sama kelas balancing tanpa Smote, jadi hanya menggunakan oversampling biasa. Untuk rujukan papernya di sini saya merujuk ke paper yang berjudul Comprehensive Review Smote Based Oversampling Method for Imbalance Classification Technique Evaluation and Result Comparison. Jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa untuk 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 melakukan balancing data itu pada klasifikasi bisa menggunakan Smote. Karena Smote sendiri di sini dijelaskan pada paper ini bahwa Smote itu membuat data sintetis baru yang bisa bekerja dengan baik pada klasifikasi. Untuk contoh datanya setelah Smote itu seperti ini Pak. Nah, ini dataset yang hasil dari Smote. Nah, ini yang dimaksud dengan data sintetis baru yang seperti dijelaskan pada paper ini. Sedangkan untuk dataset hasil oversampling biasa sendiri, dia hanya menduplikasi data dari kelas minoritas. Seperti ini, Pak. Lalu pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa Smote sendiri itu bisa meningkatkan hasil akurasi. Untuk pada penelitian saya sendiri juga akurasinya meningkat setelah menggunakan Smote. Di sini hasil setelah menggunakan Smote akurasinya itu sebesar 0,986. Sedangkan sebelum menggunakan Smote itu hasil akurasinya yaitu sebesar 0,958. Jadi alasan saya menggunakan Smote itu karena rujukan paper ini Pak. Kemudian lanjut pada bagian berikutnya yaitu bagian binning. Di sini terdapat fitur-fitur numerik yaitu age, urea, CR, HbA1c, kolesterol, TG, HDL, LDL, VLDL, dan BMI. Jadi pada bagian binning ini saya merujuk pada paper yang berjudul Review of Data Preprocessing Technique in Data Mining. Di sini dijelaskan bahwa untuk melakukan binning, langkah pertamanya itu yaitu untuk membuat histogram terlebih dahulu. Karena histogram sendiri di sini adalah representasi visual dari data yang telah dibagi menjadi kelompok-kelompok melalui interval. Seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh jurnal ini pada bagian histogram. Kemudian setelah membuat histogramnya, di sini saya melakukan interval. Jadi interval sendiri di sini itu adalah dasar dari binning, di mana interval itu menentukan bagaimana data dibagi menjadi kelompok-kelompok.
Di sini saya sudah membagi kelompok-kelompok dari setiap fiturnya melalui interval yang terlihat dari histogram. Setelah melakukan proses interval ini, lalu dilakukanlah binning untuk mengubah data numerik menjadi kategorik. Di sini saya mengikuti arahan interval yang menjadi kelompok-kelompoknya, di mana remaja itu dari usia 17 sampai 20, kemudian dewasa dari usia 20 sampai 55, kemudian lansia itu dari usia 55 sampai 80. Untuk ininya tersebut saya mengikuti dari arahan paper ini Pak, rujukannya. Dimana kalau mau melakukan binning itu harus melakukan menentukan interval terlebih dahulu. Kemudian masuk ke bagian di sini train modelnya. Pada bagian train model di sini tuh yang pertama menentukan kolom-kolom fitur dan kolom target, di mana kolom fitur itu di X yang diambil dari DF resampled, gender bin, age bin, urea bin, CR bin, HbA1c bin, col bin, TG bin, HDL bin, LDL bin, VLDL bin, BMI bin. Kemudian untuk targetnya sendiri yaitu kelas bin. Lalu yang kedua di sini dataset itu dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan dan data latih. Untuk ukurannya di sini saya merujuk pada paper yang berjudul CatBus Ensemble Approach for Diabetes Risk Prediction at Early Stage, di mana paper ini menjelaskan untuk melakukan prediksi pada diabetes tahap awal. Untuk ininya saya merujuk di sini yang data latihnya itu dibagi menjadi 80%, untuk data testingnya itu 20%. Jadi pada bagian ini saya merujuk pada paper ini. Pada paper ini Pak. Kemudian pada bagian ini dalam algoritma CatBus itu penting untuk menentukan fitur mana saja yang kategorikal, karena dari CatBus sendiri itu bisa langsung melakukan gimana ya? Jadi CatBus itu bisa langsung memproses fitur kategori dan tidak usah melakukan encoding untuk merubah fitur kategorik menjadi numerik, karena pada normalnya itu machine learning itu kan harus pakai numerik ya Pak, sedangkan untuk CatBus sendiri itu dia bisa langsung memproses fitur kategori, dimana ini itu dijelaskan seperti paper yang berjudul CatBus Unbiased Boosting with Categorical Features. Ya, jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa fitur kategorikal ini bisa langsung dikerjakan oleh CatBus tanpa perlu melakukan encoding untuk merubah fitur kategorik menjadi numerik. Seperti itu, Pak. Kemudian pada bagian ini pada tahap revisi kedua yang Bapak minta yaitu untuk menjelaskan confusion matrix dan kurva ROC. Jadi pada confusion matrix ini ada 4 bagian, yaitu true positif. Ini true positif yang ada, yang ini Pak. Nah, confusion matrixnya itu jadi di sini ada true positif sebanyak 142. Kemudian ada di sini false negatif sebanyak 4. Kemudian pada false positifnya itu di sini adalah 0. Kemudian untuk true negatifnya yaitu sebanyak 146. Jadi untuk penjelasannya itu true positif sendiri yaitu pada yang ini true positif yaitu prediksi positif yang benar, di mana kelas
kelas positif itu diprediksi sebagai positif. Kemudian pada bagian true negatif yang sebanyak 146 ini, di mana prediksi negatif yang benar itu kelas negatifnya itu diprediksi sebagai negatif. Kemudian pada bagian false positif di sini yaitu prediksi positif yang salah, di mana kelas negatif diprediksi sebagai positif. Untuk yang terakhir itu false negatif. Jadi false negatif itu prediksi negatif yang salah, di mana kelas positif diprediksi sebagai negatif. Untuk rujukan paper dari ini confusion matrix sendiri, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Classification of Mango Leaf Disease Using XGBoost Method and HOG Feature Extraction. Jadi untuk penjelasan yang tadi saya sebutkan dan ada di dokumen saya itu, jadi saya merujuk pada dokumen ini, Pak. Kemudian untuk kurva ROC-nya sendiri, pada bagian kurva ROC-nya, jadi kurva ROC-nya sendiri itu memplotkan rasio positif benar atau true positive rate, dan jadi kurva ROC-nya itu memplotkan rasio positif, yaitu true positive rate terhadap rasio positif false positive rate pada ambang klasifikasi yang berbeda. Jadi untuk penjelasannya di sini bisa dilihat bahwa kurva ROC diplot pada grafik persegi, pada grafik persegi dengan true positive rate pada sumbu Y dan false positive rate pada sumbu X. Jadi di sini kurva dimulai di true positive rate yang bernilai 0 dan false positive rate yang bernilai 1. Jadi untuk ininya sendiri yang berarti model klasifikasi selalu memprediksi negatif bahkan ketika kasus aktualnya positif. Jadi seiring dengan meningkatnya ambang klasifikasi, true positive rate juga meningkat. Jadi hal ini tuh terjadi karena model klasifikasi lebih mungkin untuk memprediksi kasus positif. Namun klasifikasinya juga lebih mungkin salah mengklasifikasikan kasus negatif sebagai positif. Kemudian untuk kurva ROC-nya sendiri itu berakhir di sudut kanan atas grafik, di mana true positive rate-nya itu bernilai 1 dan false positive rate-nya itu bernilai 0, yang berarti model klasifikasi selalu memprediksi positif bahkan ketika kasus aktualnya itu negatif. Dan untuk hubungan antara confusion matrix dan kurva ROC-nya itu, jadi seperti yang dijelaskan oleh paper ini, rujukannya saya ke ini Pak, untuk hubungan antara hubungan confusion matrix dan kurva ROC. Jadi di sini dijelasin bahwa hubungannya itu confusion matrix itu adalah tabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja klasifikasi model pada
pada sebuah dataset yang terdiri dari 4, yaitu true positif, true negatif, terus ada false positif dan false negatif. Jadi kedua konsepnya itu saling terkait karena kurva ROC sendiri itu dibangun eh, berdasarkan berdasarkan true positif dan false positif yang berasal dari confusion matrix. Jadi true positif rate-nya itu dihitung sebagai false positif. Dengan itu jadi informasi dari confusion matrix-nya sendiri digunakan dalam eh, kurva ROC untuk menghitung titik-titik pada kurva tersebut. Ya mungkin Bapak untuk revisinya saya sudah jelaskan seperti yang tadi. Mohon maaf Bapak jika saya menjelaskannya secara terbata-bata. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menjelaskannya. Jadi intinya ada 1, 2, 3, ada 6 paper internasional yang dalam pembuatan modelnya itu merujuk pada paper-paper terdahulu. Mungkin seperti itu saja video dari saya Bapak. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Ya walaupun saya menjelaskannya juga terbata-bata. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.